Dewan juri yang terhormat, tidak dapat dipungkiri bahwasannya seni merupakan sesuatu hal yang relatif. Relativitas ini yang mengancam eksistensi seni terutama dalam ranah pekerjaan. Seni sendiri berevolusi dari zaman ke zaman, dan memang benar bahwasannya kesadaran terhadap estetika yang semakin tinggi dan nilai jual seni semakin tinggi, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwasannya pekerjaan di bidang seni adalah sesuatu hal yang riskan dibandingkan dengan pekerjaan tetap di perusahaan. Tim pemerintah mengglorifikasi bidang seni dengan berbagai pernyataan. Salah satu kutipan mereka adalah bahwasannya Vincent van Gogh yang berjuang selama masa hidupnya dan menjalani kehidupan yang sengsara dengan akhir yang tragis. Meskipun beliau benar membawa ide baru terhadap seni, tetapi kehidupannya membuktikan kerelativitasan seni itu tersendiri. Pada masanya, lukisan Vincent van Gogh tidak dilirik oleh para penyuka seni. Bahkan beliau beruntung jika ada yang membeli satu dari ribuan lukisan yang ia miliki. Dengan kisah yang telah saya sebutkan, membuktikan bahwasannya seni sendiri merupakan suatu hal yang seharusnya dijadikan hobi alih-alih pekerjaan utama. Perlu digarisbawahi bahwasannya kami sebagai tim oposisi tidak melarang adanya spesialisasi di bidang seni. Tetapi apa yang kami maksud adalah dengan relativitas seni yang ada, kami percaya bahwa hanya orang-orang dengan bakat, minat, dan waktu yang tepatlah yang dapat meraih kesuksesannya di bidang ini. Kami sebagai tim afirmasi juga akan memotivasi anak untuk belajar pembelajaran konvensional tanpa menghilangkan minat mereka dalam seni. Karena kami percaya bahwa memotivasi atau menjuruskan anak dalam seni dapat tanpa melihat bakat akademis akan sangat berbahaya, karena pada dasarnya aturan ini akan berlaku pada semua anak yang nantinya akan dapat membahayakan perkembangan akademis secara keseluruhan, karena anak-anak yang berbakat di bidang akademis ini akan cenderung memilih seni karena mungkin tingkat kegampangannya dan sebagainya akan menghambat perkembangan akademis. Pernyataan lain yang dibawakan tim pemerintah adalah bahwasannya pihak masyarakat bosan dengan marketing atau kehidupan perkantoran. Tapi itu membuat saya bertanya bahwasannya dengan adanya pernyataan bosan tersebut, mengapa mereka sebagai pencinta seni tidak memindahkan waktu dan usaha mereka ke bidang seni itu tersendiri? Karena menurut saya sebagai tim oposisi, kehidupan seni juga memiliki konsekuensinya itu tersendiri. Hal ini akan saya jelaskan di argumentasi saya. Argumentasi saya yang pertama akan membahas tentang mengapa pekerjaan di bidang seni sangatlah rapuh. Jawabannya adalah seperti yang telah saya sebutkan, terdapat konsekuensi bekerja di bidang seni. Bahwasannya pekerjaan di bidang seni memiliki berbagai resiko yang jika dibandingkan dengan kehidupan perkantoran, resikonya hampir sama bahkan lebih parah. Kita dapat lihat seperti kasus yang telah dibawakan oleh tim pemerintah bahwasannya kita kekurangan dunia idol misalnya, idol dalam idol K-pop. Perlu kita ketahui bahwasannya idol memiliki konsekuensinya, seperti pertama, idol dituntut untuk menjaga penampilan mereka, contohnya dalam segi muka atau dalam segi penampilan tubuh dan sebagainya. Tidak banyak dari mereka yang harus diet habis-habisan. Diet habis-habisan ini kadang tidak masuk akal dan menuntut mereka untuk tidak makan misalnya selama sehari, hanya makan ubi dan lain-lain. Dan juga mereka juga memiliki tuntutan untuk bekerja atau sebagai idol di Korea. Banyak idol Korea yang menjadi suatu trainee atau menjalankan suatu pelatihan yang tidak pasti selama bertahun-tahun, dan tidak sedikit dari mereka yang tidak jadi idol, tidak mengurungkan diri karena ketidakpastian itu tersendiri. Selain itu, dengan tuntutan sosial terhadap penampilan mereka juga memiliki masalah di kehidupan pribadi. Sebagai tersohor, idol juga tidak jarang di-stalk atau bahkan memiliki kasus-kasus yang berhubungan dengan fans yang melewati batas. Resiko-resiko ini merupakan salah satu konsekuensi bekerja di bidang bagian seni yang akan dikenal oleh banyak orang. Contoh lainnya adalah pelukis. Mungkin pelukis bisa menjadi sesuatu pekerjaan yang sangat amat dipandang mudah karena tidak seperti pekerjaan kantoran yang harus bangun pagi dan sebagainya. Tapi kita juga perlu mengetahui bahwasannya pelukis memiliki gaji yang tidak
tidak selalu sama atau tidak selalu rata. Pelukis tidak seperti gaji yang bekerja di perusahaan yang memiliki gaji stabil. Pekerjaan pelukis ini memiliki gaji yang kurang stabil, pekerjaan seniman pada umumnya. Maka dari itu lanjut ke argumentasi saya yang kedua tentang mengapa monoteisme lebih baik di kasus ini. Monoteisme yang saya maksud di sini adalah bekerja di perusahaan. Yang pertama adalah seperti yang telah saya bilang, bekerja di perusahaan lebih terjamin dan prospek kerja yang lebih terencana. Selain itu, gaji yang relatif lebih stabil di perusahaan menjadi suatu keuntungan positif di sisi kami. Di sisi kami, bekerja di perusahaan memiliki gaji yang relatif lebih stabil dibandingkan bekerja sebagai seniman. Bekerja di perusahaan yang tetap sebagai pekerja di perusahaan yang tetap memiliki gaji yang jauh lebih stabil dan jauh lebih aman untuk kehidupan kita. Maka dari itu, eksklusivitas di sisi kami adalah adanya stabilisasi uang pekerjaan dan stabilisasi pemasukan dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan. Seperti yang telah saya singgung di status quo, bahwasannya dengan kita menjalankan proposal yang saya bawakan akan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan karena mereka yang memiliki bakat di bidang akademis tidak akan teralihkan oleh bakat seninya. Meskipun mereka tetap akan menjalankan bakat seninya, mereka akan jauh lebih dimotivasi untuk mengembangkan bidang akademis yang nantinya akan memacu ke berkembangnya ilmu pengetahuan. Maka dari itu, kesimpulan yang saya akan tarik adalah bahwasannya di sisi kami, anak-anak tidak dilarang menyukai seni, tetapi anak-anak akan lebih dimotivasi untuk mempelajari pembelajaran konvensional. Dengan begitu, kami harap mereka dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sambilan hobi seni. Terima kasih.